Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Kirana Zaman dari kelas 10 Perbankan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpindahan penduduk. Migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Dan ada 8 contohnya. Migrasi ialah perpindahan dari luar kota ke dari luar negeri ke dalam negeri, baik sifat sementara maupun permanen. Emigrasi perpindahan dari dalam negeri ke luar negeri mau sifatnya sementara ataupun permanen. Urbanisasi perpindahan dari desa ke kota yang bersifat permanen. Ruralisasi perpindahan kota kembali ke desa. Transmigrasi mobilitas penduduk antar pulau yang masih berpindah-pindah tapi satu negara. Lalu ada evakuasi, yaitu perpindahan penduduk karena adanya bencana alam. Lalu ada sirkulasi, penduduk yang bersifat sementara karena keperluan pekerjaan atau keperluan lainnya. Komutasi, penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen dan berpulang pada hari yang sama. Lalu ada komunikasi, bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya siaran televisi, menyiarkan kejadian-kejadian aktual. Lalu ada streaming, untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. Lalu ada website, jejaring di dunia internet yang saling terhubung. Lalu ada marketplace, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Berikutnya kita masuk ke transportasi. Bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lainnya. Perdagangan internasional, ekspor dan impor. Lalu pengiriman melalui laut dan darat ataupun udara. Lalu ada materi kedua, kerjasama antar negara. Upaya pelaksanaan sistem perpolitikan luar negeri Indonesia sebagai amanah falsafah ideologi Pancasila dan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia berperan aktif dalam pembina hubungan dengan negara lain. Hubungan luar negeri Indonesia secara resmi telah dimulai sejak negara Indonesia berdiri, yaitu 17 Agustus 1945. Kesempatan ini dimanfaatkan Indonesia untuk senantiasa mempromosikan hubungan masyarakat yang humanis, menjunjung tinggi norma-norma masyarakat hidup, menghormati dan keragaman. Yang pertama ada kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antar dua negara yang saling menguntungkan. Motifnya terbagi 3. Yang pertama, menjaga kepentingan nasional. Contohnya, saat Indonesia mengalami gagal panen dan kelangsungan pangan sehingga kebutuhan pokok masyarakat tidak tercukupi. Yang kedua, menjaga perdamaian. Salah satu cara untuk menjaga perdamaian karena tidak mungkin berperan dengan negara sahabat. Lalu ada kesejahteraan ekonomi, kerjasama yang mendatangkan manfaat ekonomi melalui perdagangan ekspor impor. Sekarang ada 5 negara yang melakukan kerjasama di Indonesia: Mozambik, Bahrain, Vatikan, Lebanon, dan Maroko. Yang ketiga ada bidang kerjasama bilateral. Kerjasama bidang hukum, perjanjian dalam masalah hukum, bentuk Interpol, perjanjian ekstradisi, dan pertukaran pertahanan. Yang kedua, kerjasama ekonomi, ekspor impor, penanaman modal, utang piutang, dan sebagainya. Kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya, pertukaran pelajar, pemberian beasiswa, pertukaran guru dan dosen, pematasan budaya masing-masing daerah. Yang keempat ada kerjasama pertahanan. Latihan militer bersama, pembelian selalu distra, kerjasama intelijen dan penanganan teroris.
Yang kedua ada kerjasama regional. Kerjasama regional adalah antar negara yang satu kawasannya yang umumnya berdekatan. Tujuan utama kerjasama tersebut adalah untuk memajukan dan memperkokoh entitas yang berada pada satu kawasan. Contoh-contohnya ada ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Organisasi kerjasama multibidang yang dilakukan oleh negara-negara yang Asia Tenggara, kecuali Thailand. Berikut perwakilan 5 negara dan asalnya. Indonesia, Menteri Luar Negeri, yaitu ada Malik. Malaysia, Wakil Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Singapura, Menteri Luar Negeri Sinnathamby Raganan. Filipina, Menteri Luar Negeri Rasionos Ramos. Dan Thailand, Menteri Luar Negeri Tamat Komas. Lalu ada krisisnya. Krisisnya persamaan letak geografis, letak budaya, nasib, dan tujuan. Tujuannya didirikan ASEAN untuk mempercepat tumbuhan ekonomi, mengupayakan perdamaian, mengupayakan kerjasama yang aktif, saling memberikan bantuan, bekerja sama secara efektif, mempromosikan pertukaran pelajar, memelihara kerjasama erat, dan organisasi internasional. Anggota ASEAN saat ini menjadi 10, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Lalu yang kedua ada kerjasama dengan APEC, yaitu Asia Pacific Economic Cooperation, merupakan forum kerjasama di bidang ekonomi yang didirikan pada tahun 1989 di kawasan Asia Pasifik. Dan anggota APEC adalah Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Hong Kong, Tiongkok, China Taipei, Indonesia, Jepang, Meksiko, Malaysia, Selandia, Peru, Filipina, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Korea Selatan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Prinsip kerjasamanya ada 4, konsensus, voluntaru, dan non-binding, unilateral, dan indifference timing-pra. Lalu yang ketiga ada kerjasama multilateral. Kerjasama yang melibatkan 2 negara atau kelompok. Kerjasama tersebut tidak memandang regional kewilayahan. Contohnya ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Yang pertama ada Majelis Umum, yang kedua Dewan Keamanan, yang ketiga Dewan Ekonomi dan Sosial, yang keempat Dewan Perwakilan, yang kelima Mahkamah Internasional, yang keenam Sekretariat. Lalu yang kedua kerjasamanya ada World Trade Center Organization, yaitu WTO, organisasi perdagangan dunia yang memiliki kewenangan perdagangan antar negara yang bermarkas di Yuan atau Swiss. Kerjasama yang ketiga ada International Monetary Fund, yaitu IMF, lembaga yang menjadi bagian dari sistem PBB. Hubungannya dengan PBB bersifat kesepakatan sehingga setiap kebijakan MPP bersifat independen. Lalu yang keempat, kerjasama terakhir, Organization of Islamic Cooperation atau OIC. Bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai Organisasi Kerjasama Islam, yaitu OKI, yaitu Organisasi Solidaritas Sesama Muslim di Dunia. Berdirinya OKI bermula saat terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa. Sekian penjelasan materi dari saya, Kisah Kirana Zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.